Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Masa Disintegrasi dan Munculnya Dinasti-Dinasti. Adapun beberapa materi presentasi yang akan kita jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah disintegrasi pada masa Islam, kemudian penyebab terjadinya disintegrasi, yang ketiga munculnya dinasti-dinasti dalam Islam, yang keempat dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, yang kelima perebutan kekuasaan pemerintah, dan yang terakhir adalah perang salib. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu disintegrasi pada masa Islam. Disintegrasi adalah suatu keadaan yang terpecah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Sedangkan dalam artian lain, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan, serta menyebabkan perpecahan. Dalam makna ini, disintegrasi dapat diartikan sebagai sebuah proses terjadinya perpecahan, suku golongan, maupun komunitas yang menjadi bagian-bagian kecil dan terpisah dari induknya. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu penyebab terjadinya disintegrasi. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah dimulai ketika di akhir masa pemerintahan zaman Bani Umayyah. Akan terlihat perbedaan di antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebenarnya keruntuhan kekuasaan Bani Abbasiyah mulai terlihat sejak abad ke-9. Fenomena ini mungkin bersamaan dengan datangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuasaan militer di provinsi-provinsi tertentu, yang membuat mereka benar-benar independen. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbasiyah menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya. Nabi Muhammad SAW memang tidak menentukan bagaimana cara penggantian pemimpin setelah ditinggalkannya. Beliau menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Pembahasan yang ketiga adalah munculnya dinasti-dinasti dalam Islam. Sejarah mencatat, munculnya dinasti-dinasti dalam Islam terjadi akibat lemahnya pemerintah pusat dalam mengatur dan mengendalikan negara. Sehingga yang terjadi tidak kepuasan terhadap kalangan elit politik atau setingkat gubernur yang memiliki pengaruh kuat di wilayahnya melakukan berbagai macam pemberontakan kepada pemerintah pusat. Selain itu juga akibat terjadinya proses perebutan kekuasaan yang tidak sehat, sehingga yang terjadi perpecahan di dalam pihak negara sendiri. Karena ketidakstabilan dalam tubuh istana membuat negara saat itu kehilangan kewibawaan dan pengaruhnya. Dari situ muncullah berbagai gerakan yang akhirnya berusaha memisahkan diri dari negara. Pembahasan yang keempat meliputi dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Dinasti-dinasti yang lahir melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khilafah Abbasiyah, diantaranya adalah yang pertama, yang berbangsa Persia, kemudian yang berbangsa Turki, kemudian yang berbangsa Kurdi, kemudian yang berbangsa Arab, dan yang terakhir adalah yang mengaku dirinya sebagai khalifah. Yang kelima adalah perebutan kekuasaan pemerintahan.
Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbasiyah menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Setelah Nabi wafat, terjadi pertentangan pendapat antara kaum Muhajirin dan Ansor di balai kota Bani Sa'idah di Madinah. Masing-masing golongan berpendapat bahwa kepemimpinan harus berada di pihak mereka, atau setidak-tidaknya masing-masing golongan mempunyai pemimpin sendiri. Pertumpahan darah pertama dalam Islam karena perebutan kekuasaan terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama Ali menghadapi pemberontakan Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan pemberontakan itu adalah Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang ditumpahkan secara zalim. Pemberontakan sering terjadi, di antaranya pemberontakan Husain bin Ali, Syiah yang dipimpin oleh Al-Mukhtar, Abdullah bin Zubair, dan terakhir adalah pemberontakan Bani Abbasiyah yang untuk pertama kalinya menggunakan nama Gerakan Bani Hashim. Pemberontakan terakhir ini berhasil dan kemudian mendirikan pemerintahan baru yang diberi nama Khilafah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Yang keenam adalah Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1095 saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk, yang menetapkan beberapa peraturan yang memberatkan bagi umat Kristen yang hendak berziarah ke sana. Peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Alp Arslan adalah peristiwa Manzikert pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi. Tentara Alp Arslan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Akraj, Al-Hajr, Prancis, dan Armenia. Perang suci yang kemudian dikenal dengan nama Perang Salib yang terjadi dalam 3 periode. Pada periode pertama, pada musim semi tahun 1095 Masehi, 150.000 orang Eropa, sebagian besar berbangsa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel kemudian ke Palestina. Yang kedua, atau periode kedua, pada tahun 1144 Masehi, Imaduddin Zangki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa. Yang ketiga, atau periode ketiga, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Mereka berusaha merebut Mesir sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Demikian presentasi singkat dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.